Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahid Aksbi Nugroho, sering dipanggil Aksbi. Kali ini saya akan membuat video yang bertema edukasi virus corona. Baru-baru ini seluruh negara di dunia digemparkan dan dihebohkan dengan munculnya virus, yaitu virus corona. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina. Virus corona adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit karena virus ini dapat berupa pneumonia akut, gangguan sistem pernapasan, bahkan kematian. WHO mengatakan cara penyebaran virus ini dapat melalui seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk dan mengeluarkan tetesan cairan yang mengandung virus tersebut. Ingat ya teman-teman, kita sebagai pelajar diperintahkan untuk belajar di rumah, tidak berjalan-jalan ke tempat wisata ataupun mal. Karena Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan masa inkubasi virus corona adalah 1-14 hari. Coba kita bayangkan, kalau ada seorang anak diajak oleh orang tuanya berjalan-jalan ke mal atau ke tempat wisata lain. Di hari ke-10 kemudian tertular virus corona. Maka pada saat masuk sekolah di hari ke-15, maka anak ini belum menunjukkan gejala penyakit, tapi sebenarnya anak ini sudah terinfeksi virus corona. Artinya ia berpotensi menulari semua teman-teman, guru atau orang lain di sekitarnya saat bersekolah. Kita memang tidak boleh cemas berlebih atau panik, tapi menyepelekan juga bukan pilihan. Pada hari pertama, pasien demam. Mereka juga mungkin mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sebagian kecil dari mereka mungkin mengalami diare atau mual selama 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Pada hari kelima, pasien mungkin mengalami kesulitan bernapas, terutama jika mereka lebih tua atau memiliki riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya. Hari ke-7 ini adalah berapa lama rata-rata sebelum pasien dirawat di rumah sakit menurut penelitian. Hari ke-8, pada titik ini pasien dengan kasus yang parah mengalami sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS). Penyakit ini terjadi ketika cairan terkumpul di paru-paru. ARDS seringkali berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu dalam perkembangan penyakit ketika mereka kemungkinan besar dirawat di ICU. Pasien ini mungkin mengalami sakit perut dan kehilangan nafsu makan daripada pasien yang kasusnya lebih ringan. Hanya sebagian kecil yang mati. Tingkat kematian saat ini berkisar antara 2%. Hari ke-17, rata-rata orang yang pulih dari virus ini dikeluarkan dari rumah sakit setelah 2,5 minggu. Pertama, kita dapat melakukan pencegahan dengan sering-sering mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan sehabis pergi dari manapun. Yang kedua, gunakan masker bila batuk atau pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur-sayuran dan buah. Yang keempat, hati-hati kontak dengan hewan. Yang kelima, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Yang keenam, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Yang ketujuh, bila tidak ada kepentingan, kita seharusnya tidak keluar atau mengisolasi diri di rumah. Yang kedelapan, kita jika batuk atau pilek dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan. Yang kesembilan, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang kesembilan, jaga kebersihan lingkungan. Dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri, dihimbau untuk ikut berperan aktif dalam mencegah penyebaran virus corona di lingkungan masing-masing.
pencegahan penyebaran coronavirus dapat kita laksanakan dimulai dari diri sendiri